DPR mengesahkan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia. Peran prajurit bertambah pemirsa seiring diperluasnya pos kementerian atau lembaga yang dapat diisi tentara aktif. Lantas seperti apa penerapan Undang-Undang TNI ke depannya? Senandung politisi Senayan berakhir paduan suara mengesahkan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia. Wakil rakyat sepakat menambah kuasa prajurit aktif di pos jabatan sipil dan masa pensiun perwira diperpanjang. DPR meyakini Undang-Undang TNI yang baru tidak akan mengembalikan prajurit ke peran masa lalu. Supremasi sipil tetap terjaga. Undang-Undang TNI merupakan perbaikan memberikan kejelasan bagi prajurit TNI aktif berperan di pemerintahan. Jadi, DPR meminta rakyat tidak berprasangka buruk. Undang-Undang TNI mengembalikan peran dwifungsi. Mensahkan Undang-Undang TNI yang mana dari fokus pembahasannya sudah memenuhi semua azas legalitas, cuman ada 14 kementerian lembaga yang boleh diduduki TNI aktif, yang TNI aktif itu harus mundur atau pensiun dini. Jadi tolong jangan ada kecurigaan, jangan salah berprasangka dulu, mari kita sama-sama baca dengan baik setelah undang-undang ini disahkan. Kita jangan belum apa-apa berburuk sangka, ini bulan Ramadan. Undang-Undang TNI yang baru memang memberi ruang lebih bagi prajurit aktif mengisi pos pemerintahan. Dari sebelumnya 10 pos, kini menjadi 14 posisi di kementerian atau lembaga yang bisa diduduki anggota TNI aktif. Tambahan 4 instansi sipil itu antara lain Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Badan Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Terorisme, Badan Keamanan Laut, dan Kejaksaan Agung. Di 4 kursi tambahan ini prajurit tidak perlu pensiun lebih dulu. Dengan seragam dan kekuatan matra yang masih melekat, jabatan di militer dan tugas baru dalam genggaman sekaligus. Akan bertambah banyak perwira-perwira tinggi yang ikut dalam mengambil keputusan dan kebijakan pemerintah. Esensi dari dwifungsi militer di masa Orde Baru adalah militer bukan sekedar menjadi pelaku aktif di dalam sektor pertahanan dari ancaman perang negara lain, tetapi juga menjadi pelaku aktif yang terlibat di dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Harus diingat bahwa kultur nilai di dalam sebuah kementerian pemerintahan sipil itu berbeda dengan kemiliteran yang mengadopsi sistem hierarki komando, padahal di dalam kementerian itu memerlukan proses dialog yang demokratis. Meyakini bahwa dalam revisi Undang-Undang TNI ini tidak ada kembalinya dwifungsi TNI, dan dari beberapa pasal yang dibahas yang sudah juga kami sampaikan kepada masyarakat bahwa dalam pasal-pasal itu juga tidak terdapat adanya peran atau dwifungsi TNI. Pasal krusial lainnya adalah mengenai perpanjangan usia pensiun prajurit. Dalam pasal 53 Undang-Undang TNI, usia pensiun tentara di seluruh tingkatan mulai dari bintara, tamtama hingga perwira bertambah. Bagi perwira tinggi bintang 4, usia pensiun adalah 63 tahun dan bisa diperpanjang maksimal 2 kali oleh Presiden.
Sebelum revisi, batas usia perwira paling tinggi adalah 58 tahun dan Bintara Tamtama adalah 53 tahun. Saya tidak menyangkal bahwa setiap presiden ingin agar orang-orang kepercayaannya bisa menduduki jabatan-jabatan strategis di dalam pemerintahan maupun di dalam kemiliteran dan di dalam kepolisian. Tapi yang kita ingin ingatkan adalah pentingnya kepatuhan pada undang-undang. Pentingnya meletakkan kepentingan politik itu di dalam kepentingan negara. Dengan Undang-Undang TNI ini, peran militer di Indonesia pasca reformasi memasuki babak baru. Di era pemerintahan Prabowo Subianto, tentara akan terbiasa menempati jabatan publik.